kepada seluruh kakak-kakak senior, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ibrahim yang telah kita hadir pada kegiatan kita hari ini. Benar itu menurut kalian? Ya, Belum tentu benar itu menurut panitia. ya itu makanya panitia. Makanya definisi benar adalah definisi yang didefinisikan oleh perorangan, bukan kalian yang bukan. Terkait PKKBMB, awal mulanya mereka itu membuat suatu kepanitiaan khusus, yang mana itu terdiri dari pengurus di setiap gubernur fakultas, lembaga pers mahasiswa Ibrahimi, Universitas Ibrahimi, dan juga BEM Universitas Ibrahimi. Jadi agenda ini, PKKBMB, itu adalah agendanya milik universitas. Berhubung yang bergerak di bagian eksekutif atau bagian kemahasiswaan ialah BEM Unip. Oleh karenanya, semua organisasi yang ada di bawah naungan Universitas Ibrahimi jadi ikut berkecimpung dalam pembentukan karakter, transformasi dari pemikiran siswa untuk kepada mahasiswa. Oleh karenanya, panitia sekaligus pelaksana di lapangan dan peserta itu bertujuan untuk menuntut bagaimana mahasiswa itu bisa memiliki pemikiran yang semula siswa berubah menjadi pemikiran pola pikir, yaitu mahasiswa. Buat mereka yang tidak benar, betul apa tidak? Dengarkan panitia-panitia, kami kritis bukan karena benci, tapi kami kritis karena peduli kepada Universitas Ibrahim.
Selanjutnya, kami akan bahas lebih spesifik mengenai pelaksana dilabut saja kepanitiaan. Di dalam kepanitiaan, BEM yang beranggotakan dari BEM UNIP, BEMFA, terus Lembaga Pers Mahasiswa Ibrahimi, Universitas Ibrahimi, itu dibagi. Ada yang bertugas sebagai SC yang menangani tentang kegiatan yang ada, sudah ada narasumbernya, sudah ada di sebuah ruangan, itu tugasnya SC. Sedangkan selanjutnya yaitu persidangan. Jika ada mahasiswa khususnya yang telat dalam mengikuti kegiatan PKKBMB yang telah dijadwalkan, maka persidangan yang akan bergerak di sana, sehingga mereka itu dibina bagaimana belajar disiplin sejak dini, sehingga ketika dia sudah resmi jadi mahasiswa, mereka itu ketika memasuki ruangan perkuliahan tidak ada kata terlambat. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu dari kepanitiaan tersebut ada Korlap atau sebut saja koordinator lapangan. Korlap di sini berfungsi sebagai mengatur, menata barisan atau mensterilkan di lapangan, atau sebelum masuk ke ruangan, sebelum disambut oleh SC, maka Korlap yang bertugas bagaimana anak-anak yang sudah ada di lapangan mau dimasukkan ke dalam ruangan. Lah, di sini tugasnya Korlap merapikan bagaimana barisannya itu biar lurus, biar dia itu perlengkapannya dicek, sehingga kalau sudah tidak punya semacam atribut tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia, maka hal ini akan dikasihkan kepada persidangan oleh Korlap. Pengalaman saya ketika jadi panitia gimana ya? Ya, bisa dikatakan seru, bisa dikatakan itu juga melatih mental terhadap saya pribadi. Bagaimana saya itu bisa berkomunikasi dengan adik kelas, bisa berkomunikasi dengan teman sebaya, bisa berkomunikasi dengan sesama jajaran, bagaimana SC berkoordinasi dengan Korlap, begitu pula SC berkoordinasi dengan persidangan. Tapi ada pengalaman yang lebih menarik selain pengalaman diri pribadi saya, yaitu ketika melihat mahasiswa, sempat mereka itu dikasih tayangan sebuah video yang itu merupakan dokumentasi tentang pergerakan yang ada pada zaman rezim Orba. Para mahasiswa bagaimana untuk menegakkan demokrasi, menegakkan keadilan, menegakkan ya semacam ada hukum yang itu sekiranya kontroversial. Bagaimana mahasiswa bergerak pada zaman itu. Itu setelah ditayangkan pada malam harinya, tepat pada malam kedua. Pada malam keduanya, keesokan harinya, mahasiswa itu mulai mengeluarkan sebuah skillnya, yaitu dengan menggugat panitia. Itu adalah sebuah demokrasi yang telah dicontohkan dalam video kemudian diimplementasikan, dan kami di sana juga berlaku sebagaimana anggota dewan atau sebagai anggota eksekutif. Salah satu dari mereka yang tergabung dalam anggota
menegakkan kebenaran yang menurut kamus pemikirannya mereka itu tidak sesuai yang telah ditetapkan aturannya oleh panitia, maka mereka menggugat. Setelah menggugat mereka, salah satu dari perwakilan mereka, 1, 2, atau 3, itu kami rangkul sebagaimana yang ada di negara kita. Mereka diajak rembuk, urung rembuk, sehingga menghasilkan yang namanya sebuah roda komunikasi dari rakyat terhadap pemerintahan atau orang yang menjadi pemimpin. Jadi demokrasi di mahasiswa, di lingkungan organisasi mahasiswa sudah tertanam sejak dini, sehingga dia ketika menjadi warga negara, dia itu tidak akan kaget lagi ketika melihat kebijakan kontroversial dari pemerintah. Sehingga silakan mereka berdemo, silakan mereka tidak sependapat dengan pemikiran atau kebijakan dari pemerintah, tapi dengan menggunakan etika dan akhlakul karimah yang telah diajarkan oleh pesantren dan sesuai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.